Hai teman Motion, di episode cuan kali ini Adit akan ngobrol barengan sama Mbak Jumyati Partawijaya dan kita bakal ngebahas nih soal investasi emas versus saham. Wah, saham kan emang dari kemarin diomongin banget nih ya, tapi gimana sih emangnya peluang investasi emas nanti? Kita bakal ngobrolin tentunya barengan sama Mbak Jum, tapi sebelumnya untuk kamu yang ngedengerin obrolan kali ini, yuk follow dan kasih rating terbaik kamu di podcast Cuan Spotify dan juga nyalain notifikasinya supaya kamu bisa terinfo nih kalau ada episode terbaru yang tayang di hari Jumat dan juga Rabu. Nah, lumrahnya aset yang digunakan untuk investasi itu punya nilai yang stabil dan diharapkan tahan terhadap kondisi keuangan tertentu nih. Teman Motion dan juga Sobat Medio tentunya ya. Berbeda dengan tabungan, karena nilainya diperkirakan tidak turun di masa yang akan datang, nggak ada salahnya untuk menyiapkan investasi sedini mungkin. Kamu harus tahu nih, kalau ada beberapa produk yang umum digunakan seperti investasi emas atau juga saham. Nah, kira-kira mana ya yang lebih baik dan cocok untuk kita, apalagi anak-anak muda kayak zaman sekarang. Dan faktor apa nih yang perlu dipertimbangkan sebelum memiliki investasi emas dan juga saham? Yuk, kita langsung aja nih panggil salah satu narasumber keren hari ini. Ada Mbak Jumyati Partawijaya, seorang Certified Financial Planner dan juga jurnalis di kontan.co.id. Halo Mbak Jum, apa kabar ya? Halo Mas Adit, baik nih. Eh, udah mulai ramai ya hari ini, udah macet di mana-mana udah. Yes, benar banget. Yang di jalan macet, yang di rumah kayaknya lagi ramai juga karena IHSG udah dibuka nih, Mbak Jum ya. Oh iya betul, saya baru cek. Udah jam 10 kan jam Yup, 9 buka nih. Dan betul, kita bakal betul. ngobrol-ngobrol barengan sama teman Motion dan juga Sobat Medio hari ini tentang peluang investasi emas dan juga saham. Kita bakal tandingin juga mana yang lebih untung. Tapi sebelumnya nih, Mbak Jum, boleh nggak sih di-share sedikit gitu ya sebenarnya bedanya investasi emas dan saham itu kayak gimana selain dari segi produknya ya, satunya emas, satunya saham gitu. Boleh jelasin nggak Mbak Jum? Oh, oke. Kita mulai dari persamaan aja ya. Ada Yes. persamaan, ada perbedaan gitu kan. Kalau persamaan ini sama-sama gini, pasar saham sama pasar emas gitu kan. Kalau saya bilang pasar ya, itu interconnect dengan dunia pasar internasional. Jadi kalau pasar saham di New York lagi turun, ini pasar saham di Indonesia juga ikutan turun gitu. Oke. Nah, begitu juga emas. Emas juga nyambung begitu. Jadi bahkan kalau di emas itu harga emas internasional itu dipakai sebagai acuan untuk harga emas di Indonesia. Kalau di Indonesia ini kan biasanya kalau orang-orang yang suka beli emas kan pasti tahu ya yang dibeli itu biasanya emas antam ya, emas batangan antam gitu kan. Nah, itu dia ambil harga itu tiap pagi dari harga internasional. Ya dikonversi lah dengan harga rupiah dolarnya dan troy ounce-nya ditukar. Dikonversi menjadi gram. Nah, itulah harga hari ini gitu. Jadi setiap jam 8 pagi dia akan bikin harga gitu, terus disebar. Nah, itu pertama. Terus yang kedua, minimal pembelian makin ke sini itu makin kecil, ya kan? Kalau dulu di pasar saham misalnya, kita minimal kalau mau bikin akun di saham itu minimal pembelian misalnya kalau saya nggak salah ingat ya dulu tuh 50 juta sempat dulu. Tapi sekarang kan kalau di sekuritas tertentu bahkan bikin akun tanpa masukin duit juga bisa, Mas. Karena digital mungkin, Mbak Jum? Iya, benar. Kan sejak COVID itu semuanya dibikin mudah ya. Jadi pembukaan rekening nggak perlu kemana-mana, tinggal klik bisa lah masuk langsung ya. Nah, jadi kalau misalnya minimal kita beli katakanlah di saham gitu kan, minimal beli berapa sih? Ya kalau di saham itu pembelian minimal satu lot ya. Satu lot itu 100 saham lah kalau ada lembarnya kan nggak ada lembaran juga. 100 saham. 100 saham itu minimal harga yang ada sekarang ini 50. Jadi 5.000 tuh udah bisa.
Mhm. Cuman kalau beli saham yang harga 50 kayaknya agak-agak ngeri ya. Kalau saham 50 itu berarti masuknya saham gorengan atau gimana sih, Mbak Ju? Istilahnya itu eh, saham itu kalau kalau naik harga naik harga turun itu kan bisa bisa naik turun ya, tapi itu Iya. mentok mentok di Oh, 50 gitu. Jadi itu oke. biasanya perusahaan tuh udah ditinggalin investor ya, karena mungkin perusahaannya nggak terlalu perform atau macam-macam lah gitu Benar. alasannya. Tapi lumayan tuh, lumayan banyak yang 50. Mhm. Nah, kalau emas dulu mungkin minimal pembelian 1 gram ya. Saya sih seingat saya nggak ada yang setengah gram. Sekarang itu udah ada yang setengah gram, ada bahkan yang 0,1 gram. Oh. Kalau harga 1 gram sekarang, saya belum cek hari ini, tapi kita Mhm. katakanlah sekitar 1 juta gitu. satu Yes, juta berarti masih ratusan ribu ya. Nah, benar. ada lagi produk yang kita bisa beli cicil gitu. Nah, itu ada di beberapa apa namanya beberapa penyedia Mhm. itu bisa beli sampai 0,01 gram. Wow, Jadi harganya ya 10.000 berarti ya, benar benar benar. Wow. gitu gitu. Nah itu memang produknya kita nggak bisa langsung dapat fisiknya ya, kalau Benar. 0,01 gram kan gimana tipis apa itu. Tapi tapi kita kumpul-kumpul nanti setelah sekian lama mungkin bisa kita eh, tebus fisiknya, nah, dapatlah gitu. Jadi kita Oke. ceritanya menabung gitu ya. Mhm mhm mhm. Nah, terus ada lagi persamaannya nih, sama-sama punya harga beli dan harga jual, ya Oke. kan? Benar Mhm. kan? Nah, Yes. kalau saham itu kan setiap buka nih hari ini gitu kan, buka sahamnya itu kan ada bid over gitu kan, Mmm. ada antrian biasanya gitu kan. Nah, kalau di emas pun ada tuh harga apa namanya harga beli dan harga jual. Nah, bedanya kalau di emas itu selisihnya lumayan loh, Mas Adit. Oh. Heeh, kalau di saham kan bid over selisih tipis ya, Heeh paling heeh heeh. berapa sih gitu kan, Benar. kecil-kecil lah gitu kan. Nah, kalau di emas ini selisihnya lumayan. Kalau untuk Mmm. pecahan tertentu itu bisa sampai 23%, itu yang paling kecil ya, pecahan paling 23%? 23%, heeh. Wow. Itu yang paling kecil selisihnya tuh 5%, tapi itu untuk pecahan besar. Biasanya tuh semakin kecil pecahannya, Mhm mhm. semakin selisih spread-nya itu semakin gede, gitu. Oke. Nah, itu persamaannya, Mhm mhm ya mhm. kan. Bedanya, eee, jelas belinya beda dong tempatnya ya. Iya. Yang satu di sekuritas, kalau Heeh. kita mau beli saham, kita nggak pergi ke gedung Bursa Efek Indonesia, nggak, tapi Yes. kita cari perusahaan sekuritas. Mhm Ada mhm. ada ada seratusan perusahaan sekuritas yang bisa Yes. kita pilih gitu kan. Mhm mhm. Nah, terus sebenarnya nggak usah datang ke kantornya juga kalau sekarang ya, tinggal dicari aja ya Iya. aplikasinya untuk diinstal ya kan. Nah, terus yang kalau emas ini pembelian bisa macam-macam nih, Mas. Oh. Jadi kita bisa di toko emas jelas ya, bisa beli di galerinya Antam, jadi sorry, butiknya Antam. Mhm. Antam itu punya toko lah, mereka menamakan itu namanya butik. Jadi kita bisa datang ke toko, beli langsung dari Antamnya sendiri, gitu kan. Biasanya mungkin harganya selisih tipis lah ya. Oke. Nah, terus bisa ke Galeri 24, itu Pegadaian, punya Pegadaian, Oh. gitu. Terus juga bisa beli di aplikasinya. Yes. Aplikasinya Antam punya, Mhm. namanya Brankas, aplikasinya Pegadaian juga ada, namanya Galeri 24 gitu. Terus Oh. bisa juga mereka tuh kadang-kadang afiliasi juga dengan beberapa aplikasi Mhm. online ya. Jadi Yes. pembelian yang tadi saya bilang cicil atau tabungan itu bisa dibeli dengan aplikasi kayak gitu. Oh, wow wow. Nah, terus kalau untuk bedanya lagi nih, Mhm. kalau emas itu bisa kita beli dalam bentuk fisik, ya kan, dan Yes. non fisik. Tapi kalau saham jelas non fisik semuanya ya. Benar. Mhm. Sejak
tahun berapa itu? Itu udah dulu masih ada tuh kertas-kertasnya. Oh. Kertas sahamnya itu masih ada, makanya dulu kan dibilang lembar saham ya. Sekarang kan scriptless, Mas. Oh, Sekarang dari scriptless. awalnya dari situ ya? Iya, sekarang scriptless. Jadi ya udah adanya di account aja gitu. Kita punya berapa saham gitu. Nah, terus kalau bedanya lagi nih, ada di saham itu kita punya pilihan banyak, Mas. Ada 767%, kemarin baru saya cek. Yes. tujuh Wow. ratus enam puluh tujuh perusahaan atau istilahnya emiten Yes. yang bisa kita miliki sahamnya. Nah, sektornya pun ada banyak. Ini terakhir ada 12 sektor. Di sektor ada subsektor lagi gitu ya, Oh. yang bisa kita pilih. Nah, jadi misalnya perusahaannya kan Mas Adit mestinya tahu ya, ada macam-macam nih. Ada kayak perusahaan yang bergerak, kalau berhubungan dengan emas ada juga, ya kan? Benar. Ya, Antam sendiri dijual Heeh. sahamnya, betul kan? Nanti Antam padahal aku sendiri, punya pertanyaan tuh tentang itu tuh. oke oke. Antam sendiri dijual sahamnya di mana di bursa. Terus Yes. ada lagi misalnya saham-saham perusahaan konsumer, Indomie lah, apalah pokoknya yang kita lihat lah semuanya sini ya. Sabak, gitu kan. Itu semua ada sahamnya di bursa. Nah, kalau kalau emas itu kan pilihannya cuman kita mau beli perhiasan apa mau beli batangan, ya kan? Oke. Yes. Kalau nggak mau beli, misalnya kalau mau investasi biasanya pilihannya 24 karat dong, Mas, ya kan? Yang paling tinggi. Terus paling pilihannya gramnya, ya kan? Nah, sejak beberapa tahun terakhir itu pilihan produknya memang ada bermacam, tapi itu aja pilihannya, karat sama gram, gram aja, gramasi aja. Oh. Dulu cuman ada batangan itu cuman ada Mas Antam. Nah, sekarang ini ada banyak, Mas. Oh, wow. Apanya tuh Mbak Jum? Ada punya Pegadaian sendiri punya. Mhm. Pegadaian itu katanya kerjasama sama UBS. Oke. UBS itu satu perusahaan apa namanya di daerah Jawa Timur. Mhm. Dia itu pabrik sebenarnya awalnya, pabrik pembuat emas. Oh. Nah, terus sekarang dia bikin juga produk ini apa namanya batangannya, emas batangan. UBS, ada lagi Lotus, Archie, ada lagi itu yang di Pegadaian ya, Ya. yang dijual produknya ada di Pegadaian juga. Mhm. Yang lain itu banyak banget, Mas, saya sampai nggak ngerti juga ini apa ya gitu. Oh. Gitu. Iya, iya. Iya, iya, iya. Mhm. Nah, cuman yang tersertifikasi internasional LBMA istilahnya, yaitu London Bullion Market Association ya. Jadi Yes. internasional. Mhm. Itu cuman Antam. Yang tadi saya sebutin itu ya kayak UBS sama Lotus Archie itu kalau nggak salah dia sertifikasinya SNI gitu. Oke. Standar nasional Indonesia ya, kayak gitu. Itu ya bedanya ya. Oh, Terus wow. oke. Nah, terus bedanya lagi nih. Kalau di emas kita beli, kita kena pajak. Benar. Nah, pajaknya kalau di emas itu kalau kita punya NPWP 0,45%. Tapi kalau di saham kita kena pajak PPh-nya itu 0,1% gitu. Ya sebagai wajib pajak harus pasti Taat kena potong itu, bayar kena potong pajak itu. ya, dan sudah tidak bisa ngibul-ngibul ya. Itu pasti kena potong itu. Terus, nah ada lagi bedanya nih, harga saham Mhm. itu nggak selalu sejalan sama fundamental nih kadang-kadang terakhir. Kadang-kadang ya. Kalau Mas Adit ngikutin beberapa apa namanya berita dan berita dan kabar lah gitu kan Mhm. tentang saham itu kan kadang-kadang ah ini aja yang terakhir. Mas Adit nggak terakhir-terakhir ini harga minyak goreng naik kan Naik, ya? benar. Heeh. Mhm. Terus kita lihat terus dari itu kan sebenarnya udah kejadian dari beberapa bulan lalu tuh, Mas. Yes. Harga CPO tuh naik tinggi. Mhm. Nah, kalau investor saham sih udah berharap nih perusahaan-perusahaan dari setahun lalu kayaknya sudah berharap perusahaan-perusahaan produsen sawit
naik tinggi harga sahamnya. Nyatanya Oke. enggak tuh Mas, baru terakhir itu, baru kemarin pas beberapa bulan terakhir naik gitu. Jadi Mhm. agak delay, agak itu ada selisih lah. Nah, Yes. kalau harga emas itu ya urusannya cuma supply sama demand aja.